soal, ini SJT dan yang PCK. Masing-masing nanti akan kami jelaskan satu persatu. Kita mulai yang uji tertulis dulu. Yang uji tertulis itu studi kasus, SJT dan PCK. Masing-masing sebuah singkatan. Kita mulai dari, kalendernya dulu. Bapak Ibu, ini kalendernya, pendaftaran sudah kita lalui, cetak kartu mulai dari 26 ya, mulai dari kemarin sampai tanggal 2 Maret. Mohon Bapak Ibu senantiasa koordinasi atau menyampaikan pada Bapak Ibu koordinator bidang studi apabila belum berhasil mencetak kartu saham. Jadi jangan sampai tanggal 2 baru lapor. Nah, nanti sebelum tanggal 2 itu silahkan komunikasi ada hambatan apa. Kemudian nanti ada instalasi mandiri. Ini nanti ada penjelasan lagi. Jadi karena Bapak Ibu uji pengetahuannya dari rumah, maka harus ada aplikasi yang perlu diinstalkan di laptop atau PC Bapak Ibu. Ini nanti tanggal 5 Maret. Tidak usah bingung misalnya seperti apa, nanti ada materi tersendiri. Kemudian ada masa uji coba. Jadi mencoba karena ujiannya Bapak Ibu bisa dari rumah, bisa dari sekolahan, disentralkan gitu, maka nanti ada uji coba, lancar enggak, atau jaringannya, atau bagaimana, atau sistemnya. Kemudian dilaksanakan tunggu pada 9 sampai 10 Maret. Nanti akan ada plotting. Nah, untuk ini ada unggah studi kasus. Unggah studi kasus pada tanggal 7 sampai 9 Maret. Studi kasusnya bagaimana? Nanti setelah ini langsung kami jelaskan. Dan studi kasus itu akan dinilai oleh penilai tanggal 11 sampai 16. Ini kalendernya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di dalam uji pengetahuan atau uji tulis tadi ada ini situational judgment test SJT, ini sekitar 10 soal. Terus saya pikir ini PCK sudah mengerti lah Bapak Ibu. Pedagogical content knowledge, ini ada 50 soal. Kemudian kalau yang ini karena IT ya langsung nanti. Kalau yang khusus yang ini studi kasus itu Urian nanti dinilai oleh guru dan dosen. Dan yang terpenting Bapak Ibu, karena pengalaman tahun atau pelaksanaan sebelumnya itu banyak yang meminjam, nggak banyak lah prinsipnya, ditemukan begitu, ditemukan meminjam kasus yang sudah diunggah. Nah, maka ini khusus yang membedakan uji kali ini dengan sebelumnya adalah adanya cek plagiasi yang berupa Turnitin. Pelan-pelan selanjutnya SJT itu apa? Situational judgment itu apa? Jadi tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan, Bapak Ibu lakukan, jika menemui situasi seperti itu. Opsi jawaban yang mendapat skor tertinggi adalah tindakan yang paling tepat. Mungkin ini bisa, tapi di antara ini bisa atau ini bisa, ini mungkin, ini juga mungkin, pilihlah yang paling mungkin. Jadi sesungguhnya ini mirip tes kepribadian. Jadi SJT itu bukan uji keprofesionalan, bukan uji tentang apa itu semacam pengetahuan bidang studi. Nah, lebih jelasnya bahwa situational judgment test itu lebih ke arah tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, dan tes kesiapan lulusan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kasus tadi, studi kasus. Studi kasus itu apa? Nah, studi kasus itu terdiri dari 4 bagian. Jadi kasusnya itu apa, kemudian analisis situasinya, situasi yang terjadi, peran, tantangan, dan hambatan, dan alternatif solusi. Jadi dimulai dideskripsikan kasusnya, kemudian analisis situasinya, alternatif solusinya, dan evaluasinya.
Ini kalau masih agak bingung detailnya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu membuat narasi tentang pembuatan studi kasus, jadi berupa laporan studi kasus yang digunakan dalam uji tertulis berupa laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Adakah kasus-kasus khusus yang ditemukan selama praktek pembelajaran? Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Ini yang tahun-tahun atau periode sebelumnya banyak ditemukan menggunakan kasus orang lain. Jadi kasus Bapak Ibu sendiri. Kasus itu terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, jadi Bapak Ibu nanti jangan ragu-ragu, ini sudah ada ketentuannya. Kasusnya itu seperti apa? Silahkan diketik dengan batasan kira-kira 100 sampai 150 kata. Silahkan ngetik 100 sampai 150 kata. Jika masih ada yang bingung, maka di blog saja nanti sudah akan muncul. Yang sudah diketik deskripsi kasusnya tadi di blog, tentu akan muncul secara otomatis hitungan di layar komputer. Bapak Ibu tidak usah ngitung satu-satu, 1, 2 sampai 150. Nah, itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Kalau belum tahu, mohon yang sudah tahu juga memberitahu temannya tadi, sehingga kekompakan kelas sangat dibutuhkan. Rinciannya begini, pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dia alami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi pedagogik dan teknologi melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan metode apa hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Bagian ini disusun berdasarkan 1. Sebutkan topik kasus yang Anda uraikan dan mengapa topik itu penting, mengapa kasus itu penting gitu. Ini yang bagian, jadi kasus itu bagian pertama, deskripsi kasusnya 100 sampai 150 kata. Yang kedua, bagian kedua adalah analisis kasus. Menganalisisnya itu antara 200 sampai 250 kata. Nah, bagian itu kira-kira adalah jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran. Jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi tersebut. Jelaskan tantangan dan hambatan. Ini jadi setelah deskripsi kasus, maka analisis situasi. Selanjutnya, bagian ketiga, itu alternatif solusi. Ini paling sedikit 250 kata, paling banyak 300. Isinya apa? Isinya langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan. Bagian keempat itu adalah evaluasi 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dari kasusnya masing-masing tadi, dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Hasilnya seperti apa? Dan insya Allah hasilnya tentu akan lebih baik karena Bapak Ibu sudah dilatih pada identifikasi masalah, alternatif solusi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, saya yakin ini bukan informasi yang baru karena angkatan-angkatan sebelumnya juga sudah ada tentang studi kasus. Yang membedakan ini Bapak Ibu, kalau dulu itu laporan studi kasus langsung diunggah, maka sekarang ada tahapan laporan studi kasus itu diuji Turnitin dulu, diuji plagiasi dulu dengan ketentuan maksimal itu temuan Turnitinnya itu 30%. Jadi harus di bawahnya. Harus di bawah 30%. Ya mungkin 29,9 boleh lah, tapi kalau sampai 30 tidak boleh. Ini yang membedakan dengan sebelumnya. Tentang uji Turnitin itu sebenarnya banyak ya. Jadi konon ceritanya lewat Shopee itu juga ada, tetapi kalau misalnya ada salah satu yang memiliki akun bisa nanti dititipkan di sana. Dan saya yakin sekarang Turnitin itu sudah banyak sekali.
dan jangan sampai artikel yang diunggah kalau dalam penelitian itu ternyata mengambil dari orang lain. Nah, untuk meluruskan ini lewat uji plagiasi yang namanya Turnitin. Jadi nanti susunannya begini. Studi kasus itu yang halaman pertamanya adalah hasil uji plagiasi atau uji Turnitin. Baru halaman selanjutnya visi laporan dan diunggah di sistem. Mengunggahnya di mana? Nanti akan disampaikan oleh Pak Andi. Jadi itu tentang uji pengetahuan yang terdiri dari tes juga studi kasus. Selanjutnya kita akan berbicara tadi kan ada dua, ada uji pengetahuan dan ada uji praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran itu karena daring seperti apa ketentuannya? Mari kita lihat satu persatu. Ini kalau tadi uji pengetahuan, ini uji kinerja, ada agendanya masing-masing. Pendaftarannya sama, ini sudah Bapak Ibu melakukan. Briefing mahasiswa pada hari ini kita laksanakan. Jadi kita sudah langkah kedua ini. Kemudian masih ada waktu, tanggal 7 sampai 9, Bapak Ibu mengisi portofolio. Praktek pembelajaran, ini tanggal 4 sampai 6. Oleh karena itu masih ada waktu Bapak Ibu untuk koordinasi dengan sekolah. Saya yakin tidak ada masalah kalau itu di sekolah masing-masing. Namun ada beberapa yang barangkali menggunakan sekolah lain karena pindah atau karena bidang studinya tidak ada. Nah, maka sebelum tanggal 4 sampai 6 silakan berkomunikasi. Take video itu ya tanggal 4 sampai 6 itu. Ya tapi tidak harus 4 sampai 6, silakan tanggal 4 saja kalau cukup, atau 5 saja atau 6 saja. Tapi silakan diantisipasi. Jadi betul-betul baru ya, tidak menggunakan video pada waktu PPL. Kemudian unggah rencana pembelajaran tanggal 7 sampai 9. Rencana itu bisa menggunakan RPP kalau memang di kurikulum 2013, bisa menggunakan modul ajar jika sudah menetapkan kurikulum merdeka. Dan unggahan Bapak Ibu akan dinilai tanggal 11 sampai 16. Ingat Bapak Ibu, unggah video nanti dengan unggah portofolio itu jangan kebolak-balik. Jadi usahakan file itu ditata betul, tidak kecampuran yang lain. Nanti yang diunggah ternyata ijazah, yang diunggah ternyata dokumen-dokumen yang lain. Diusahakan diletakkan di satu folder, tinggal nanti unggah, jangan file sifatnya masih mencari-cari. Ya kejadian lucu seringkali terjadi, ada juga karena baru saja mengajukan tunjangan, ternyata yang diunggah itu adalah surat nikah. Kelihatannya mengada-ada, tapi ini real Bapak Ibu. Karena itu betul-betul file itu disiapkan, jangan dicampur dengan yang lain. Saya teruskan untuk UKIN. UKIN itu ada portofolio dan praktek pembelajaran. Kita mulai satu persatu. Jadi kalau tes tadi, uji tertulis tadi, ada uji PCK, juga ada studi kasus. Kemudian kalau yang uji kinerja itu ada praktek pembelajaran dan portofolio. Baik, kita paparkan satu persatu yang praktek pembelajaran. Yang Pak Ardi, ini masih ada 5 peserta yang posisi di waiting room, barangkali bisa diklik agar bisa mengikuti, atau Mas Meldi. Jadi video itu ada 2 hal terkait dengan video itu. 1, instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen pelaksanaan pembelajaran. Ini dinamakan RPP, ini dinamakan PP. Jadi pembelajaran itu tentu ada perencanaannya, baik berupa RPP ataupun berupa modul ajar, dan pelaksanaannya yang berupa video. Selanjutnya ini kalau dalam perencanaan praktek pengajaran, perencanaan pembelajaran itu adalah kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi yang dinilai nanti RPP-nya atau modul ajarnya. Tetapi kalau dalam video
itu yang dinilai apa? Penguasaan materinya, strategi belajar mengajarnya, penggunaan medianya, kemampuan guru dalam menjelaskan, kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa dan berinovasi, dan kemampuan mengelola kelas. Kemudian nanti portofolio kita jelaskan. Jadi ada perencanaan pembelajaran RPP yang diunggah, kemudian ada video yang diunggah. Ketentuan selanjutnya, pada waktu Bapak Ibu merekam video itu ada aturan-aturannya. Yang pertama, pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Jadi kartu pesertanya dipegang begitu, kemudian nanti di-zoomkan ke dekat. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai, karena kan kita tidak tahu bahwa Ibu tidak hanya di Semarang tapi dari Aceh sampai sebelah timur sana. Apakah Bapak Ibu yang sedang mengajar itu betul-betul sesuai dengan kartunya? Maka itu ditunjukkan dan di zoom dekat gitu. Kemudian selanjutnya baru praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ini sudah sajalah, enak sajalah konsep rapi sopan itu, karena dulu pernah diwajibkan pakai hitam putih, tetapi ada beberapa yang mengalami hambatan karena ya katanya kok kayak sales misalnya begitu. Moga ini konsepnya nyaman saja. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, tidak bisa sekarang diteruskan besok misalnya. Video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real saat perekaman. Jadi aktifkan tanggal perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Jadi karena setelah PPL maka tidak bisa menggunakan video PPL pada saat PPL. Nah, tadi terkait dengan video. Selanjutnya prosedurnya. Jadi apa yang harus setelah mengadakan rekaman, maka apa yang dilaksanakan mahasiswa? Peserta mengunggah RPP atau modul ajar ke sistem UKIN. Sistemnya apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Andi. Peserta mempraktekkan pembelajaran daring atau luring. Ini sesungguhnya ini antisipasi jikalau masih ada yang luring. Tapi saya yakin semuanya sudah daring. Dalam durasi 2 JP, ini untuk PAUD dan BK silakan menyesuaikan sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan di tanggal tadi. Kemudian peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya. Jadi kali lagi mengeditnya menjadi file yang kira-kira 2 JP tadi menjadi minimal 30-40 menit. Nah, bagaimana mengeditnya? Itu silakan saja dengan tetap mempertimbangkan mana bagian pendahuluan, mana inti dan penutup. Jangan 30 dipotong pada bagian pendahuluan saja, atau 30 diambil pada bagian akhir saja, sehingga di dalam pembelajaran itu tidak nampak mana pendahuluannya, mana intinya, dan mana penutup. Kemudian peserta membuat link tautan video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Pastikan sudah di-share. Jangan nanti penguji akan tanya lagi, videonya ada videonya tapi tidak bisa dibuka. Tautan itu diisikan ke form pendaftaran. Jadi yakinkan tautan itu dicoba dulu, bisa mengarah ke videonya apa bukan. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh panitia di sistem UKIN. RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Jadi dilihatkan tadi selambat-lambatnya 3 hari sebelum penilaian. Ini kaitannya dengan ruang lingkup penilaian, itu mulai dari proses, kesusahan proses, penguasaan bahan, kualitas interaksi di kelas itu, penggunaan media atau alat bantu, bagaimana memperlakukan siswa, dan kemampuan mengevaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ini ruang lingkup penilaian praktek pembelajaran. Selanjutnya tadi studi kasus sudah,
video sudah, perencanaan sudah. Nah, sekarang portofolio. Jadi Bapak Ibu, ini nanti saja di belakangnya ada. Bapak Ibu seperti tahun-tahun sebelumnya atau yang sebelumnya ada unggah portofolio. Portofolio itu berkait dengan apa? Jadi selama Bapak Ibu mengajar, sebelum Bapak Ibu itu mengikuti PPG, pernah melakukan kegiatan apa saja. Nah, itu secara umum dikelompokkan menjadi 7. Nah, yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi, berkaitan dengan refleksi diri, berkaitan dengan pencarian informasi baru, inovasi, juga barangkali ada tambahan prestasi melalui kompetisi, dan pengabdian pada masyarakat. Jabaran atas masing-masing di bawah ini. Jadi ini Bapak Ibu, portofolio atau kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian, kalau pernah melaksanakan, kemudian telah melaksanakan informasi pencarian baru, melakukan pengabdian masyarakat, prestasi melalui kompetisi, melaksanakan evaluasi, melaksanakan refleksi diri. Nah, itu namanya portofolio dan nanti diunggah di aplikasi yang disiapkan. Bapak Ibu, berbeda dengan prajabatan, kalau dalam jabatan, maka portofolio Bapak Ibu 3 tahun terakhir sebelum lapor diri. 3 tahun terakhir sebelum lapor diri. Lapor dirinya adalah 11 November. Jadi Bapak Ibu 11 November tariklah mundur 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah 11 November, tentu sudah tidak bisa. Ini berbeda dengan dalam prajabatan. Sekali lagi, yang dalam jabatan itu lapor dirinya 11 November, maka mulai 10 November turun sampai 3 tahun sebelumnya bisa diisikan. Penjelasan dari masing-masing publikasi itu kira-kira seperti ini. Kalau publikasi penelitian itu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu yang dimuat dalam proceeding atau artikel dimuat dalam jurnal ilmiah, terakreditasi maupun tidak terakreditasi, penelitian ilmiah populer yang dimuat di majalah, tabloid, koran, newsletter atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional. Catatannya Bapak Ibu, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik saat sekolah, sebagai mahasiswa studi lanjut, tidak dapat dimasukkan sebagai karya pengembangan profesi. Jadi ini, karena itu sudah diakui dalam sekolah itu. Gitu. Selanjutnya, ini kalau refleksi diri, tadi kan penelitian pengabdian. Ini kalau refleksi diri dalam bentuk deskripsi tentang perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus, berkaitan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran, berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, bahkan karya inovasi dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan ini agak tertutup nih. Bisa dibentuk dalam ini pendidikan latihan, loka karya, seminar. Ini sebenarnya langsung mudah ke sini Bapak Ibu. Itu semua nanti. Itu semua nanti nilainya berapa di slide bawahnya Bapak Ibu. Itu semua nanti di karya-karya itu dilengkapi dengan bukti berupa, jadi karya Bapak Ibu itu apa saja tadi ditulis berupa fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa dengan materai 100.000. Itu artinya kami akan percaya yang Bapak Ibu tulis itu sungguh real, bukan karya orang lain. Nah, karena kadang kami juga ragu-ragu ini karya sendiri apa bukan, tetap ada pernyataan di atas materai 10.000 atau adanya 6.000 harus 2, maka di sana kami nilai gitu aja. Selanjutnya
Ini Bapak Ibu, jadi ini kalau karya ilmiah ini mungkin akan bentuknya seperti ini, bukti komponen utama, nanti ada komponen tambahan, daftar kegiatan kompetisi, daftar kegiatan pengabdian masyarakat. Kalau sebelumnya tadi karya ilmiah, penilaian. Nanti Bapak Ibu, pedoman portofolio saya yakin sudah di-share ke peserta, karena pedoman pelaksanaan portofolio sudah kami share di kelompok koordinator. Jika belum, nanti insya Allah segera akan dikirimkan. Portofolio yang diunggah Bapak Ibu dinilai oleh satu orang dosen dan seorang guru penguji UKIN. Penilaian dilaksanakan selama masa UKIN, masa penilaian bersama dengan masa penilaian video pembelajaran ya, bersamaan. Penilaian menggunakan panduan yang telah ini kewajiban penilai yang nanti karya Bapak Ibu portofolio tadi dinilai oleh guru dan satu dosen. Ini Bapak Ibu yang tadi itu komponen 1 karya ilmiah tadi bisa publikasi di jurnal internasional, skornya 3. Kalau jurnal nasional cita 1, cita 2, 2,5. Kalau di publikasi jurnal yang ada SN-nya, maka 2. Kalau Bapak Ibu diklat fungsional, waktunya lebih dari 960 jam, maka 15 skornya. Kalau hanya 30 jam sampai 80 jam, maka skornya 1. Kalau di bawah itu tentu tidak. Kemudian melaksanakan kegiatan refleksi, itu masing-masing kegiatan dalam satu semester, nilainya 0,5. Kemudian apabila ada karya menulis buku teks, kemudian buku teks diterbitkan dan sebagainya, ini sudah ada skor masing-masing, termasuk yang penunjang. Tadi ini penjelasan dari masing-masing lebih detail. Kalau publikasi tadi 3, bagaimana kalau penulisnya lebih dari 1, ini sudah ada tabelnya. Kalau mandiri seperti apa, kalau berkelompok seperti apa. Kemudian refleksi diri tadi, ini sekaligus sudah ada skornya. Refleksi pelaksanaan penelitian, refleksi pengembangan inovasi karsa, refleksi dalam pembelajaran, ini sudah ada skornya masing-masing. Kemudian pencarian informasi atau pengetahuan di forum ilmiah, ikut seminar dan sebagainya. Bapak Ibu juga ada hitungan CP-nya, ini 1 sampai 15. Inovasi dalam pembelajaran, maka ini juga sudah tabelnya. Kalau teknologi jana, teknologi komplit, membuat e-book, kemudian buku dicetak sendiri, buku hasil karya terjemahan dan sebagainya sudah ada masing-masing. Karya teknologi kompleks, ini seni biasanya. Ini yang kompleks, ini yang sederhana. Ini kompetensi tambahan tadi yang berupa pengabdian dan kegiatan kompetisi. Kalau kompetisi tingkatnya internasional, skornya 3, juara 1 sampai 5. Kalau hanya finalis, skornya 2. Kalau tingkat nasional, juara 1 sampai 5, skornya 2. Kalau hanya tingkat kecamatan atau gugus, juara 1 sampai 5, skornya 0,3. Termasuk pengabdian masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu juga aktif di kegiatan masyarakat, maka dalam kepanitiaan nasional, internasional, sampai pada tingkat sekolah atau kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, masing-masing sudah ada perhitungan skornya. Jadi saya yakin Bapak Ibu melaksanakan itu, dan itu dibuktikan dengan tentu bukti-bukti pendukung. SK misalnya, masih ada waktu Bapak Ibu untuk mencari bukti-bukti pendukung itu sebelum diunggah. Ini yang sifatnya kompetisi tadi, tambahan. Ini yang pengabdian tadi, tingkat sekolah pun bisa. Dan ini contoh aktivitas. Jadi apa saja Bapak Ibu yang ditulis tadi, silakan 1 modul 2 apa di bawahnya ditandatangani. Dan tahunnya juga ditunjukkan. Jadi tentu saja tahun 3 tahun ke-8, kalau ini 2023, maka 1 tahun berikutnya 2022, 1 tahun berikutnya 2021,
sampai 2020 hitungannya begitu. Tapi per tanggal lapor diri hitungnya. Ini 6 unsur tadi, 1, 2, 3, 4 yang wajib, ini ya tentu saja yang tambahan. Jadi akan ketemu skor seperti ini. Bapak Ibu, portofolio itu sepertujuh. Praktek pembelajaran ini ditambah portofolio 6 kali skor praktek pembelajaran, terus portofolio baru dibagi 7. Namun demikian, ini kalau sampai ini keempat kosong tidak boleh kosong. Kalau sampai kosong tentu nilai Bapak Ibu juga kurang begitu. Terima kasih. Saya pikir itu Pak Ardi. Ini nanti silakan mau ditanya jawab dulu atau mungkin ke Pak Anji dulu, kita ngikut saja. Mungkin ada baiknya tanya jawab dulu karena nanti kalau sistem atau moga lah ngikut saja Pak Ardi. Mohon maaf, suara saya masuk atau tidak sih? Masuk, jelas. Oh, jelas, pengapunten. Bapak Ibu, saya melanjutkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, Pak Korprodi, tentang ini tentang tadi yang sempat ramai di pertama ketika Bapak Ibu bertanya tentang kisi-kisi. Sudah tampak mohon maaf. Kisi-kisi ini secara resmi sudah ada di laman UKM PPG. UKM PPG kemdikbud.go.id. Saya masukkan ke dalam tab. Maaf, malah direct message everyone. Ini alamatnya di UKM PPG, kemudian di sana ada kisi-kisi SJT. Kemudian kisi-kisi soal UP, ini resmi dari Kemdikbud. Di dalamnya sudah ada banyak sekali seni pedalangan, seni rupa, dan sebagainya. Matematika mana? Saya cari belum ketemu. Oh, ini ada matematika, karena saya matematika dari matematika. Kemudian ini kisi-kisi UP ya, ini sudah ada ya, indikator-indikatornya. Kemudian kisi-kisi SJT dan PCK. Ini yang biasa dicari oleh Bapak Ibu. SJT-nya ada, PCK-nya juga ada di sini. Ini baik, bisa dilihat nanti di dalam laman KPPG. Instrumen UKIN juga ada, panduan aplikasi UP juga ada. Panduan aplikasi UP Kemenak ini ada, yang Kemdikbud ada. Ini kemudian tentang Turnitin Bapak Ibu, Turnitin. Saya coba contohkan ini dari jurnal yang saya kenal, yang saya kelola. Ini artikel ini diuji Turnitin ya, menggunakan uji Turnitin. Kemudian hasilnya ini Bapak Ibu. Nah, ya, jadi di dalam uji Turnitin itu kenapa diberi syarat maksimal 30% itu? Karena Turnitin itu hasilnya menunjukkan persentase, dan ini tidak bisa dihasilkan oleh cek plagiarisme yang lain. Grammarly bisa, Grammarly masih boleh. Saya sudah tanyakan kepada Prof. Banji bahwa menggunakan Grammarly juga boleh. Ini menggunakan uji Turnitin, ini hasilnya ada contohnya ini ya, ada persentasenya ini. Nah, kalau nanti persentasenya ini lebih dari 30%, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan di aplikasi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan namanya parafrase. Parafrase berarti misalkan ini yang orang umum kalimatnya diubah, yang tadinya pasif diubah menjadi aktif. Kemudian ini yang berwarna-warna ini kalimat yang awalnya masih kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, sehingga dihasilkan sampai dengan 29% ya.
30% itu masih belum bisa, harus kurang dari 30%, jadi 29, sekian persen. Bagaimana caranya Pak? Ini sederhananya Bapak Ibu, ini menggunakan Shopee. Di Shopee itu sudah ada. Ini contohnya, saya coba nanti Bapak Ibu yang paling yang punya akun bisa dicoba akun Shopee. 1.000 rupiah total sekali ini 1.000. Jadi kalau Bapak Ibu memeriksakan ini halaman, saya coba lagi yang 1.500 lah yang pantas Madan. Yang 1.500 rupiah ini dia halamannya itu sampai 50 halaman. Jadi kalau 50 halaman dia sebentar, yang kemarin ada langsung bunyi ini mungkin. Nah ini ya, 1 sampai 50 halaman itu 1.000 rupiah. Di atas 51 halaman harganya 1.250. Saya kira studi kasus Bapak Ibu tidak lebih dari 50 lembar, sehingga biayanya 1.000. Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas yang di Shopee. Kemudian terkait dengan video yang diunggah di Google Drive, ini contohnya saya sudah mengunggah di Google Drive. Kemudian cara supaya tidak terkunci Bapak Ibu, di share ini ada share atau berbagi kalau bahasa Indonesia, diklik. Kemudian di sini ada awalnya di sini restricted ya, restricted. Kemudian di sini dibuat anyone with the link. Kemudian Bapak Ibu tinggal copy linknya. Copy linknya ini, kemudian misalkan kalau sudah jalan, nah ini berarti bisa dijalankan, video ini bisa dijalankan. Jadi ini sedikit teknis tentang apa yang disampaikan oleh Pak Korprodi tadi. Kemudian sebelum ke Mas Andi tampaknya belum bisa masuk Pak Agus. Jadi ini yang kemarin barangkali Bapak Ibu sudah memeriksa untuk UKIN ya Bapak Ibu ya. Untuk UKIN itu Bapak Ibu mengunggahnya untuk yang reguler, namanya di ukin.ukmpppg.id. ukin.ukmpppg.id. Untuk yang PGP dan XPLPG Study Tracker, alamat unggahnya di ukmpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Ada beda, kenapa? Karena kalau yang retaker tahun 2023 dia tidak ada studi kasus, sehingga studi kasus ini ada di angkatan pelaksana tahun 2024 ini. Jadi baru fitur studi kasus itu baru untuk tahun 2024. Nah Bapak Ibu yang retaker XPLPG dan PGP silahkan mengakses untuk mengunggah studi kasus pada laman ini. Yang reguler menggunakan laman ukin.ukmpppg.id. Dalamnya seperti apa saya juga tidak tahu Bapak Ibu, karena saya tidak pernah bisa masuk ke dalamnya. Saya coba buka dari luar saja ya. ukin.ukmpppg.id. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sebagai peserta. Kalau ini khusus untuk penguji ya, Nah, untuk peserta Bapak Ibu bisa nanti masukkan ke dalam, nah kemudian masuk. Asal dalamnya seperti apa, saya tidak tahu. Makaten untuk tambahan informasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Korprodi. Selanjutnya izin saya akan membuka tanya jawab.
saya cek Mas Andi tampaknya belum bisa masuk ini Pak Agus karena sudah penuh. Atau dicoba ditelepon minta tolong Pak Iwan gitu. Mau ada. Mungkin diskusi yang saja dulu sambil menunggu Mas Andi. Ya, kita mulai dari yang pertama resen ini Ibu Erwin Khalifah. Silakan Bu. Ibu Erwin Khalifah. Oke, tidak merespon. Pak Riki Ahyari Iswara. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Oh, sebentar. Pak Riki, Bu Erwin dulu ya. Sebentar ya Pak Riki. Ya. Baik, Bu Erwin Khalifah silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Bapak, tapi sebelumnya perkenalkan saya Erwin Khalifah dari Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab. Kebetulan kalau di sekolah saya itu tidak ada mapelnya, jadi saya mengambil PPL-nya di sekolah mitra. Karena bahasa Arab tidak ada di sekolah negeri, nggak ada. Jadi saya mengambil sekolah mitra. Izin bertanya Bapak, tadi dijelaskan oleh Bapak Agus, Bapak Agus, untuk yang portofolio itu kan ada 6 ada 6 penilaian. Untuk yang keempat wajib. Sedangkan untuk yang prestasi melalui kompetensi, kalau misalkan Kompetisi. ada, apa harus wajib diisi gitu Bapak? Nonton. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang fakta integritas Bapak. Fakta integritas itu misalkan tadi Bapak Agus memberi contoh yang tentang pendidikan matematika untuk yang bentuknya video pembelajaran itu video pembelajaran ketika PPL atau sebelum PPL dimasukkan di studi kasus itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erwin yang kedua saya kebetulan paham pertanyaannya fakta integritas. Tadi kan ada Bapak Agus kan memberi gambaran tadi tentang fakta integritas. Di situ kan ada nama produk kemudian bentuk. Kalau misalkan nama produknya bilangan berpangkat kelas 7, kemudian bentuknya itu kan video pembelajaran. Nah, itu video pembelajaran itu yang dimasukkan linknya itu ketika PPL berlangsung atau sebelum PPL, misalkan PPL 1, PPL 2 bisa dimasukkan di fakta integritas itu. Wonten. Matur nuwun Bu. Ini kalau terkait berarti kalau terkait UKIN ya mestinya setelah PPL Bu, fakta integritas itu. Berarti setelah PPL-nya itu linknya berarti ketika PPL UKIN itu yang dimasukkan wonten. Kalau video yang digunakan untuk UKIN maka harus setelah PPL. Oh gitu. Kemudian kalau maka tadi Pak Agus kemudian kalau yang tidak ada kompetisi apakah harus diisi kalau terkait portofolio maka kasarnya itu portofolio nol semua gitu, nggak ada yang diisi itu ya tetap bisa, tapi tentu pembaginya menjadi lebih banyak. Kan Bapak itu harus kerja keras supaya nilai PPL-nya harus tinggi supaya memenuhi syarat lulus. Jadi usahakan tetap ada isinya. Makatan, Agus wonten tambahan informasi. Siap. Makasih. Mungkin tadi terjebak kata wajib. Perasaan saya mengatakan utama dan tambahan. Jadi kalau tadi mengatakan wajib, mohon maaf. Jadi utama dan tambahan, tidak ada kata wajib sebenarnya. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Ini bukti malah tidak ada. Pak Riki silakan Pak Riki.
Ya, terima kasih Pak Ardi sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ardi, kebetulan saya jurusannya otomotif, teknik otomotif, sedangkan saya ngajar di SMP. Dan saya kebetulan lulusan dari guru penggerak Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah pada saat pembuatan studi kasus itu apakah di sekolah asal atau sesuai dengan pada saat saya mengikuti guru penggerak, atau misalkan saya harus ke SMK sesuai dengan jurusan otomotif. Karena untuk di SMP sendiri saya mengajar itu di teknologi informasi komunikasi dan prakarya Pak. Itu yang pertama. Tuh, lalu yang kedua, ini ada request kebetulan karena kami dipercaya atau diangkat sama rekan-rekan menjadi ketua kelas Pak. Ini banyak rekan-rekan kita yang hari ini tidak bisa hadir Pak. Tidak bisa hadir karena dibatasi ya Pak, karena 1.000 orang gitu. Nah, apakah materi hari ini bisa di-share? Bisa di-share juga Pak, karena rekan-rekan kita mungkin ketinggalan materi Pak. Mohon maaf Pak Riki. Ini bukan dibatasi Pak, karena memang kapasitas Zoom-nya hanya. Ya, siap. Mohon maaf ya Pak ya. Siap. Ini Lalu yang sudah direkam Pak ya, sudah direkam. Siap. Hanya saja tidak di relay ke YouTube. Nanti barangkali direkam untuk kalangan sendiri. Nanti Siap, sebaiknya siap. akan disampaikan melalui admin atau melalui koordinator bidang studi. Siap, terima kasih ya. Berarti nomor kedua udah kejawab ya Pak ya. Nah, sekarang yang ketiga Pak, yang ketiganya ini berkaitan dengan aplikasi yang digunakan Pak. Apakah masih tetap menggunakan LMS yang dari UNES atau khusus dari UKIN Pak? Ini pun request dari teman-teman Pak. Ada UKIN Pak, ada aplikasinya khusus. Ya. Siap. Tadi Siap. sudah saya tuliskan sudah saya tampilkan. Siap. Untuk yang retaker itu, bentar, yang retaker alamatnya saya. Yang tadi Pak, ya yang BBP. Sudah juga Pak ya. Siap, udah saya Oke, Pak. nanti lewat admin bisa, lewat koordinator sudah ada. Untuk orang retaker itu ukmppg.bppp.kemdikbud.id. Siap. Sudah yang pertama saya tidak bisa menjawab Pak Agus, ngapunten. Untuk yang studi kasus itu mengambil di SMP atau di SMK? Iya. Beliau ngajar di SMP Pak Riki. Iya, baik, makasih Pak Ardi. Tadi mungkin agak sedikit miss Mas Ardi, Pak Ardi. Pak Riki itu retaker atau PGP? PGP Pak, saya dari PGP guru Pak Ardi, Pak. jadi tidak masuk di retaker, mungkin masuk di yang reguler. Anu Pak, di informasi kemarin yang masuk ke dalam laman UKMPPG ini PGB. Oh, dan retaker. PLPG dan retaker. Oh, baik. Berarti masuk ke sana. Betul, betul. Berarti Pak Riki nanti tetap ambilnya yang ukmppg.bppp.kemdikbud.go.id. Kalau yang reguler pakai ukin.ukmppg.id. Iya. Makasih. Baik. Karena PPG itu informasinya juga bergerak terus gitu. Pertanyaannya pertama, Pak Riki, ini butuh diskusi. Apakah dengan ijazah Pak Riki itu mengajar di SMP linear apa tidak? Kalau dilihat itu linear Pak. Sekarang, kalau linear silakan di sana. Sekarang didapat jadi linear Pak. Ya, kalau linear silakan mengambil kasus di sana. Tapi kalau tidak linear maka mengambil kasus yang linearnya. Iya. Ya, berarti di SMP juga bisa ya Pak ya? Silakan. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Baik, terjawab ya Pak Riki ya. Saya mute lagi untuk saya lorhan. Berikutnya Pak Toyib. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Toyib dari SMA Negeri 1 Rolasi Cirebon Pak. Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan cetak kartu Pak. Sampai sekarang itu kami dengan teman-teman belum muncul Pak cetak kartunya tuh. Untuk UKIN tuh. Kemarin kan baru pendaftaran, baru cetak kartu, padahal kan jadwalnya dari tanggal kemarin tanggal 26 sampai tanggal 2 ya Pak ya. Sampai sekarang belum muncul. Yang kedua, ini berkaitan dengan UKIN, itu tadi saya melihat beberapa nilainya luar biasa. Dari 0 kecil 0, sampai 3 gitu Pak ya. Pertanyaan saya itu ada nggak sih Pak batas minimal gitu Pak, minimal untuk lulus UKIN-nya sama UP-nya tuh Pak, apakah tidak ada batasnya? Syukur-syukur sih ada tambahan nilai gitu Pak. Kebetulan kami dengan teman-teman guru senior Pak, banyak kan udah di atas 40 Pak gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Iya, matur nuwun. Untuk cetak kartu Pak Toyib
ini masih menunggu plotting jadwal nih, menunggu plotting jadwal. Sampai sekarang kalau dicetak pun bisa, tapi tulisannya jadwal masih belum ditentukan atau masih ada keterangan nanti silakan cetak kartu lagi setelah jadwal muncul. Demikian pula dengan kartu yang UP. Untuk skor KKM ya saya katakan batasnya lulusnya saya juga tidak tahu Pak. Masing-masing itu beda Pak. Kita tidak bisa 70 untuk matematika, 80 untuk sejarah kan tidak bisa. Jadi biarkan ini menjadi rahasia ilahi, nanti kita kerjakan dengan baik. Nanti barangkali Pak Korprodi punya informasi tentang skor ini, tapi saya kira jawabannya akan sama. Kita juga tidak tahu, yang menentukan betul-betul dari Jakarta, Bapak Ibu mengerjakan dengan baik saja. Pak Agus, iya, sama Pak, jawabannya itu hanya dua yang tahu, Tuhan dan GTK. Oh, enggak, candaannya gitu Pak. Jadi keputusan ada di Jakarta Pak. Keputusan ada di Jakarta. Tanda tadi. Izin saya nomor hand ya. Bu Jumaya, monggo. Ya, terima kasih. Bu Jumaya mapel-mapel ya Bu? Iya. Mapel apa? Saya mau bertanya Pak, masalah PPL untuk UKIN, apakah nanti kan itu muncul tanggal, bulan, dan hari Pak, itu kan sudah ditentukan. Seandainya besok tanggal 28 saya mau PPL itu bisa apa tidak Pak? Karena tempat saya ini tidak di linear Pak, saya itu dari SD, tapi saya itu kena di sosiologi gitu loh, ngajarnya di SD, jadi PPL-nya saya itu ngampung, istilahnya ngampung sekolah ke sekolah MA gitu loh Pak. Terus jadi saya nanti PPL-nya kan di MA Pak, dan juga studi kasusnya di sana. Nah untuk jadwal PPL-nya untuk UKIN itu loh Pak yang saya pertanyakan, kan itu muncul tanggal, bulan. Seandainya besok hari Rabu saya PPL, apakah itu bisa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya memang bagian dari perjuangan pendidikan itu ya. Salah satu berkomunikasi ya. Iya, salah betul, satunya itu berkomunikasi dengan banyak orang dan menjadi bagian dari kompetensi profesionalan dalam bersosial. Jadi memang tanda itu ditujukan supaya para penguji itu benar-benar yakin dan yakin benar-benar bahwa yang digunakan untuk UKIN itu bukan video PPL begitu. Jadi memang video UKIN itu harus video yang dibuat setelah PPL. Memang untuk ujian. Oh, setelah PPL ini bagaimana perkembangan Bapak Ibu peserta kita ya? Nah, kemudian dibuatlah video. Saya kira jawaban saya itu nggih Bu Jumaya nggih. Oh gitu. Nggih. Semoga Ibu dimudahkan untuk berkomunikasi dengan sekolah. Iya. Kemudian semuanya berjalan dengan baik, lancar sampai dengan nanti UP pun juga Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Amin. begitu nggih Bu Jumaya nggih, matur Iya. nuwun. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan nomor hand nggih, matur nuwun. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Elektronika. Baik Pak, betul suara saya Bapak. Nggih, monggo Pak, terdengar jelas. Oke Bapak, terima kasih. Mohon izin, saya dari Teknik Elektronika Pak, di SMKN 1 Surabaya. Ya Pak, terima kasih. Yang pertama, saya bertanya Pak, untuk RPP yang uji kinerja itu yang sudah dibuat sebelum atau sesudah PPG Pak. Yang kedua, untuk fakta integritas formatnya itu seperti apa Pak? Soalnya yang saya baca di
UKM PPG itu formatnya ada 3 poin, Pak. Nah, itu di penilaiannya ada 6 poin, Pak ya. Mungkin bisa ditunjukkan, Pak, untuk format fakta integritasnya. Yang terakhir, Pak, yang ketiga, untuk pembuatan artikel atau jurnal, publikasinya apakah di kampus UNES bisa memfasilitasi, Pak? Itu saja, Pak, untuk pertanyaan dari saya. Mohon jawaban dan pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak Teguh. Untuk RTP, saya kira mengikuti video sih, Pak. Jadi dibuat setelah TPL, Pak, sebagaimana panduan dalam video. Untuk format fakta integritas ini di dalam aplikasi sudah ada sebenarnya, tapi saya belum menemui Mas Andi untuk bisa masuk ke sini. Kita sama-sama menunggu karena 1000 partisipan ini tentu ini kan ada 1.600-an ya, 1.600 berarti ada 600 orang yang berebut masuk dan kami harus memasukkan Mas Andi itu susahnya bukan main berebut dengan Bapak. Kemudian pembuatan artikel, apakah UNES bisa menampung? Sebenarnya ini menarik Bapak Ibu ya. Namun kalau dalam waktu yang singkat ini ya tentu kami kesulitan Pak untuk bisa melayani Bapak Ibu yang sebanyak ini untuk membuat artikel karena kami belum mengagendakan by design ya Pak, ini by design bahwa Bapak Ibu nanti akan menghasilkan artikel yang akan dipublikasikan. Ini catatan bagi kami Pak Teguh, matur nuwun, ini nanti akan kami diskusikan tentu untuk menampung artikel ini supaya paling tidak Bapak Ibu punya portofolio selama di dalam perkuliahan dalam. Terima kasih Pak Teguh inspirasinya, matur nuwun. Tapi ini saat ini jawaban kami dalam waktu singkat ini saya kira tidak mungkin Pak Teguh. Matur nuwun. Mohon maaf sekali lagi. Untuk yang format fakta integritas nanti kita sama-sama menunggu Mas Andi Prasetyo untuk tim IT kami. Pak Tali Zona Hulu, silakan. Makasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri, Tali Zona Hulu dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Izin bertanya, Bapak, tadi di pertemuan awal ada unggah portofolio, itu di bagian portofolio unggah. Ingin saya memastikan di situ apakah rencana pembelajaran yang diunggah itu yang dilaksanakan nanti di video pembelajarannya atau rencana pembelajaran sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kasus yang sama dengan Bapak Ibu yang terdahulu tadi, saya juga mengajarnya di SMK dan pas PPL kemarin saya pinjam sekolah lain untuk tempat PPL. Oleh karena itu yang perlu saya tanyakan, di beberapa item tugas ini termasuk pun studi kasus, apakah yang saya unggah di situ nanti tetap tempat PPL saya sebelumnya atau sekolah asal saya, dan juga demikian dengan tugas-tugas yang lain termasuk PTK. Saya rasa juga PTK tidak mungkin diunggah karena 3 tahun terakhir tidak mungkin, maksud saya tidak mungkin saya pilih SMA yang saya jadikan tempat PPL karena itu PTK 3 tahun terakhir, berarti boleh di sekolah saya. Itu saja pertanyaannya dan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Pak Tali Zona Zulu dari Nias Selatan. Saya tidak punya bayangan bagaimana indahnya Nias ya. Iya, sekali-sekali lah boleh ke Nias Pak.
Baik Pak Palindra, untuk RPP yang diunggah itu tentu RPP yang akan tentu RPP yang akan dipraktikkan di dalam UKIN. Jadi harus sesuai Pak, ini RPP-nya, ini videonya, gitu. Sehingga nanti penguji itu akan menilai apakah RPP itu dilaksanakan sebagaimana yang ada di video atau tidak. Apakah video ini sesuai dengan RPP-nya atau tidak. Jangan-jangan membuat RPP-nya tentang pecahan, tapi di dalam videonya dia sudah menggunakan operasi desimal misalkan. Kemudian untuk mengajar di SMK, PPL-nya ini saya kira sudah dijawab tadi. Yang PTK ini betul Pak, berarti karena Bapak PPL-nya ini pindah sekolah, maka PTK-nya juga PTK di sekolah asal ya, tidak sekolah yang sekolah asal begitu Pak ya. Tapi masalahnya mata pelajaran, kebetulan saya pendidikan biologi Pak. Memang ada pendidikan biologi di SMK di jurusan pertanian, itu di kelas 10. Nah, apakah boleh juga di situ saya ambil nanti di sekolah asal saya? Karena tidak mungkin kalau saya pilih sekolah yang tempat PPL karena dibatasi 3 tahun terakhir, artinya nah itu. Saya tidak bisa menjawab ini. Aku minta bantuan Pak Agus memberi pencerahan. Itu kan sifatnya portofolio ya Pak Palindra. Jadi dianggap PTK itu dianggap sebagai satu karya ilmiah begitu. Jadi silahkan saja Pak, tidak apa-apa. Yang portofolio itu di karya ilmiah silahkan. Termasuk juga kalau misalnya pengabdian, itu kan tidak harus terkait langsung pengabdian Bapak di RT, di kelurahan itu kan kalau misalnya panitia ujian kan ujian tidak harus di bidang studi saja Bapak, tapi bidang ujian di sekolah tersebut. Jadi silahkan Pak, tidak apa-apa begitu. Ya. Oke Mas Ardi. Oke. Baik, saya pandu. Ambil air. Pak Palindra, izin saya mute dan saya lower hand ya. Berikutnya Bu Diah Isnaini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu Bapak Ibu, saya dari pendidikan biologi satu rombel dengan Bapak Talizona. Sebenarnya mohon maaf Bapak, tadi malam itu kan ada Zoom juga sama Bu Alimah sama alumni PPG yang angkatan lalu. Itu sudah tanyakan di forum tersebut. Tetapi permasalahannya intinya kan itu pengalaman yang kemarin dan saya dianjurkan untuk membuka di forum ini kembali seperti itu Bapak, karena kan takutnya ada kebijakan yang berbeda seperti itu Bapak. Tidak apa-apa nggih Pak nggih? Ini pertanyaannya nopo nggih? Oke. Pertanyaan yang pertama Bapak. Untuk yang poin portofolio pengembangan diri untuk set itu loh Bapak, yang mau saya tanyakan apakah harus di bidang akademik sesuai dengan prodi saya ataukah di bidang lain, misalkan di bidang kepramukaan atau bidang yang lain Bapak, karena yang tadi malam itu katanya yang sesuai dengan prodi akademik yang ada hubungannya seperti itu. Cuma kemarin saya sempat pernah tanya ke dosen yang pernah menguji UKIN yang tahun lalu, Bu Ana, itu bilangnya kalau di bidang lain pun juga diperbolehkan. Makanya di forum ini mumpung ada kesempatan saya tanyakan begitu Bapak, boleh apa tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi install uji UP-nya Bapak, itu kemarin kan ada Kemenak dan Kemendikbud ya Bapak nggih.
Terus kemarin di rombel kami itu banyak yang installnya dari Kemenak, Bapak. Soalnya kemarin ada beberapa yang mencoba install di Kemendikbud, itu mungkin laptop tidak support atau bagaimana. Yang mau saya tanyakan, yang sudah terlanjur install di Kemenak, apakah harus install ulang? Maksud saya beda apa tidak, ngoten Bapak, untuk aplikasi. Oke. Selanjutnya yang nomor 3 itu masalah tadi masih di pengembangan diri Bapak. Tadi malam juga dibahas kalau yang tahun lalu itu katanya minimal sertifikat yang bisa diajukan itu adalah yang minimal 32 CP Pak. Kalau yang tahun ini bagaimana ngoten? Apakah sama ada ketentuan tersebut apa tidak ngoten? Satu lagi. Untuk yang PT Pak. Dalam PT itu harus dipelajari semua apa mboten kan, karena kalau yang diunggah di publikasi itu kan mungkin sudah lolos dari plagiar, tapi kalau yang hanya diseminarkan di sekolah kan belum tentu juga Bapak. Apakah harus kita pelajari semua dulu atau seperti apa atau bagaimana Bapak matur suwun? Langsung ya urut terakhir Ibu PTK mboten usah. Sudah ya kita turuti Jakarta mawon nggih. Jangan buat tambahan pekerjaan, ini yang dipelajari studi kasus, kemudian aplikasi Kemdikbud dengan Kemenak beda, jadi harus install aplikasi baru. Kok tidak bisa? Tidak ada jalan lain kecuali Ibu pinjam laptop yang bisa, karena ada syarat minimumnya. Kemudian pengembangan diri. Saya harus buka dulu rubriknya, rubrik pengembangan diri. Oh, tidak ada, Pak, tidak ada informasi jelas ini. 30 minimal Pak Adi. Kalau yang pelatihan 30, Ya, 30. Pengembangan diri ini Pak, apakah boleh pramuka? Tidak harus terkait dengan biologinya. Berkait kegiatan sekolah silakan Bu, tetapi misalnya jauh gitu, misalnya kursus kecantikan di luar sekolah ya tentu jangan. Jadi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sertifikat yang pelaksanaan di persekolahan dipersilakan. Oke. Kalau yang pelatihan tadi jelas minimal 30 CP. 30 boleh. Matur nuwun. Berikutnya Bu Desi, rantai atau apa? Sebentar Pak Ardi ini posisi di kalau di LP3 apa Mas Andi biar gabung ke LP3? Saya di lab matematika Pak. Nah, barangkali Mas Andi sudah bergabung Pak. Mas Andi sudah bergabung. Alhamdulillah. Sudah bergabung. Lah berikut ini dilanjut Mas Andi dulu. Ya, itu lebih penting nanti daripada Mas Andi tidak dapat waktu. Nanti kita layani Bapak Ibu. Saya stop dulu diskusinya. Kita langsung ikuti pamilan dari Mas Andi Prasetyo, tim IT dari UNES untuk aplikasinya, nanti baik yang PGP Retaker dan yang reguler kita coba ikuti bersama. Mas Andi sudah on mic? Ini Mas Andi ini. Atau masih mute? Ya masih mute Mas Andi. Mas Meldi ini bisa di lower hand semua deh ya Mas ya? Lower hand all. Oh ini dah. Oh ini Mas Andi sudah on mic. Wah ini sudah oke. Monggo ya Bapak Ibu, kita ikuti aplikasi niki, full aplikasi. Ini tentang UKIN ya? UKIN beres. Komen siap sembarang dengah ya, siap sembarang dengah. Oke, ngapunten untuk webcam belum saya on kan karena Mas Subsidi sambil di jalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Pak
Kartu PPG, Pak Kusiono dan tim PPG, Bapak Ibu koordinator, Bapak Ibu dosen, admin dan peserta KMPPG periode 2 tahun 2024. Mohon izin menunjukkan topik diskusi kita pada kegiatan sore hari ini. Baik, saya langsung share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta KMPPG sekalian yang berbahagia. Pada kegiatan UKMPPG selain uji pengetahuan, itu Bapak Ibu juga akan mengikuti kegiatan UKIN atau uji kinerja. Laman yang diakses nanti adalah laman ukin.ukmppg.id. Nanti silakan masukkan username dan password, kemudian nanti akan tampil laman seperti yang saya tampilkan di layar. Nanti Bapak akan diminta untuk mengunggah beberapa dokumen, ada portofolio, dokumen pembelajaran, dan studi kasus. Misalkan saya contohkan di salah satu kegiatan portofolio ada kegiatan penelitian dan publikasi. Jadi sebelum saya lanjut, di kegiatan portofolio ada beberapa kegiatan nanti yang Bapak Ibu diminta untuk mengunggah, dan ini ada 4 dokumen yang sifatnya wajib diisi. Jadi ada kegiatan penelitian dan publikasi, kemudian kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, dan kegiatan yang menghasilkan inovasi. Ini yang wajib diisi. Ada juga kegiatan berupa prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian yang telah Ibu Bapak lakukan. Oke, saya contohkan di satu kegiatan dulu, di kegiatan penelitian dan publikasi. Ini diklik. Nanti ada deskripsi penjelasan dari kegiatan yang diminta untuk dilakukan unggah. Ini ada penjelasannya, nanti silahkan dapat dibaca apabila Bapak sudah bisa mengakses. Kemudian bagaimana cara menambahkan atau mengunggah dokumen atau berkas yang diminta. Yang pertama Bapak nanti mengisikan dulu fakta integritas diunggah. Di sini bisa di-drag atau diklik untuk memilih file fakta integritas yang sudah Bapak persiapkan, kemudian deskripsikan kegiatan penelitian publikasi, didirikan deskripsi, kemudian selanjutnya adalah klik tambah kegiatan untuk membuat deskripsi dulu. Misalkan saya sekarang dulu ya, kegiatan dan seterusnya, kemudian harus disimpan deskripsi dulu. Kemudian baru klik tambah fakta integritas harus diunggah dulu. Jadi siapa yang masih Bapak, Ibu harus buka fakta integritas, kemudian mengisi deskripsi. Saya unggah dulu file fakta integritas. Kita saya isikan. Sudah Bapak Ibu.
Oke, tadi sudah saya unggah untuk fakta integritas. Nanti bisa dicek apabila sudah diunggah, bisa di review untuk melihat. Setelah fakta integritas diunggah, kemudian deskripsi diisi, klik simpan, dan Ibu Bapak bisa menambahkan kegiatan. Nanti ada judul kegiatan penelitian, misalkan penelitian apa, diisikan, kemudian penulisnya siapa, kemudian jenis. Nah, jenis ini ada beberapa opsi, ada publikasi di jurnal internasional, jurnal nasional, dan lain-lain. Nanti silahkan disesuaikan sesuai dengan kriteria dari penelitian yang Ibu Bapak unggah. Misalkan kita unggah di jurnal nasional. Tempat publikasinya di mana untuk kegiatan penelitian ini, misalkan saya di Semarang. Tahun terbit, edisi volume silahkan diisikan juga. Misalkan. Nah, setelah mengisikan detail dari kegiatan, kemudian Ibu Bapak mengisikan juga posisi sebagai penulis atau pembuat keberapa di dalam penelitian tersebut, apakah sebagai penulis pertama, dua, atau seterusnya. Misalkan saya isikan di penulis kedua, dari berapa orang, misalkan dari 4. Kemudian jenis berkasnya apalagi. Ini ada dua opsi, Ibu Bapak bisa memilih dokumen file atau tautan link YouTube atau Google Drive. Nah, ini kalau misalkan ukuran filenya besar, kami sarankan untuk mengunggah di Google Drive. Nanti Bapak dapat menautkan link dengan mode sharing, dibuka open anyone with link and view. Atau dokumen file, Bapak ingin mengunggah berupa file PDF, JPG, DOC, atau ini ada maksimal ketentuannya adalah 5 MB untuk jenis berkas yang berupa dokumen file. Namun tadi saya sampaikan apabila ukurannya lebih dari 5 MB, Ibu Bapak dapat menggunakan link Google Drive atau menggunakan YouTube untuk video. Misalkan saya unggah simpan. Nah, ini akan tersimpan berkas atau dokumen dari kegiatan penelitian publikasi yang Ibu Bapak miliki. Nanti diunggah akan muncul. Apabila punya penelitian yang lain lagi, silahkan ditambahkan lagi, tambah kegiatan penelitian, kalanya sama. Itu silahkan dengan judul dan seterusnya. Nah, ini di sebelah atas ada rubrik, masih belum terbuka. Jadi rubrik ini untuk menentukan rubrik penilaian dari nilai atau poin dari kegiatan penelitian dan publikasi. Itu untuk nanti untuk dokumen atau berkas yang lain sama langkah-langkahnya. Bapak dapat mengklik di misalkan di kegiatan revisi diri, misalkan diklik nanti ada deskripsi dari kegiatan revisi diri, kemudian Ibu Bapak sama nanti mengunggah. Ini sudah di fakta integritas hanya sekali Ibu Bapak. Jadi di satu kegiatan Ibu Bapak cukup mengunggah fakta integritas 1 dan akan terbaca di semua kegiatan atau aktivitas portofolio. Deskripsi silahkan diisikan. Deskripsi. Kemudian simpan deskripsi. Setelah itu Ibu Bapak dapat mulai melakukan unggah kegiatan. Langkahnya sama, diisikan nama kegiatan, jenisnya apa, dipilih,
kemudian ini permasalahan apa, kemudian perbaikannya apa, diisikan detailnya, tahunnya kapan, keterangannya apa diisikan, kemudian jenis berkas tadi sama, ada dua opsi, ada berupa dokumen file atau tautan link dari link YouTube maupun Google Drive. Jadi kata orang itu Bapak tinggal menautkan link di sini. Misalkan link YouTube, kemudian klik simpan. Oke. Untuk menambah ditambahkan lagi saja, sama seperti tadi. Ya, jadi tadi untuk portofolio ada 6 kegiatan yang harus Ibu Bapak unggah pada kegiatan UKIN, dan 4 dari 6 itu adalah sifatnya wajib. Nah, selain portofolio nanti ada juga pembelajaran. Pembelajaran ini terdiri dari RPP dan video pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita masuk di rencana pelaksanaan pembelajaran dulu. Nanti setelah Ibu Bapak klik di tab rencana pelaksanaan pembelajaran, silahkan klik edit. Nah, kemudian kita isikan nama sekolahnya, kemudian NPSN, kelas dan semester, ini materi pokoknya apa, tanggalnya kapan, kemudian nah ini ada jenis berkas. Jenis berkas tadi sama seperti yang di portofolio, ada 2 opsi, berupa dokumen maupun tautan link. Apabila tautan link Bapak dapat ketautan, nah bisa berupa tautan atau berupa dokumen file, Bapak klik untuk mengunggah. Baik, setelah itu Bapak bisa klik simpan. Oke. Nah, sudah tersimpan untuk pembelajaran berupa RPP. Kemudian selain RPP ada juga video pelaksanaan pembelajaran. Langkah mengisinya sama Ibu Bapak. Nanti tinggal klik edit, kemudian ke nama sekolah, NPSN, kemudian kelas semester, materi pokok apa, isikan tanggalnya kapan, kemudian jenis berkasnya. Kalau ini karena video pembelajaran maka jenis berkas yang diminta untuk diunggah adalah berupa link tautan link YouTube. Nah, nanti bisa tambahkan di sini. Bisa mengunggah tutorial atau short link. Setelah itu klik simpan. Sudah tersimpan untuk unggah RPP dan PP. Yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, nanti untuk unggah jangan sampai keliru, karena ada pengalaman di periode sebelumnya itu ada yang mengunggah RPP itu keliru di video PP. Nah, dan sebaliknya ada video PP masuk di RPP. Itu mohon dipastikan nanti saat Ibu Bapak mengunggah berkas RPP maupun video PP diperhatikan tab yang aktif di atas, karena untuk tampilan unggah hampir sama untuk RPP dan PP. Jadi muncul nama sekolah, NISN, kelas, semester, materi pokok, dan tanggal, kemudian link berkas sama untuk menu unggah. Jadi mau diperhatikan lagi nanti ketika Ibu Bapak melakukan unggah dokumen. Itu kemudian ada lagi ini untuk studi kasus. Studi kasus ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan UP. Untuk Ibu Bapak nanti sebagai fish taker nanti mengunggahnya di laman ini mungkin. Nah, pun untuk yang
retaker, nanti kami infokan link tersendiri untuk ibu bapak mengunggah studi kasus. Karena kan untuk retaker UP tidak ikut retaker, belum tentu ikut retaker UKIN, hanya ikut UP saja ya. Kemudian untuk studi kasusnya nanti kita sediakan link khusus, nanti akan kami informasikan lebih lanjut link yang sudah disiapkan oleh panitia nasional. Baik, kita masuk di studi kasus. Untuk studi kasus ini Bapak hanya perlu menginputkan judul, kemudian nama sekolah, tanggalnya kapan, kemudian jenis berkasnya apa yang akan diunggah, dokumen terkait dokumen studi kasusnya, bisa berupa file atau berupa tautan link Google. Baik, setelah itu klik simpan. Sudah tersimpan untuk studi kasus. Baik, itu Bapak untuk pengenalan terkait laman atau sistem dari uji kinerja atau UKIN di UKM PPG dalam jabatan. Jadi kami ulangi bahwa ada 3 bagian. Yang pertama adalah portofolio, kemudian unggah pembelajaran berupa RPP dan PP, dan yang terakhir adalah ibu bapak mengunggah studi kasus. Baik, sementara itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait sistem atau aplikasi uji kinerja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andi, sebelum dilanjutkan tanya jawab, pertanyaan banyak orang, terutama saya juga ini, mengunggah uji Turnitinnya, apakah sudah ada tempatnya, Mas? Di studi kasus tadi. Kalau di sistem UKIN itu kok jadi satu, Mas Andi. Dalam? Jadi di studi kasus itu, jadi satu lembar pertamanya adalah hasil uji Turnitin, lembar awalnya. Oh, jadi bukan kan Pak, tidak diupload terpisah begitu? Tidak, jadi satu, hanya lembar awalnya itu uji Turnitin. Ya mungkin nanti untuk uji Turnitin kan baru periode ini. Ini kan yang di demo ini yang di periode kemarin, mungkin ada nanti di laman studi kasus ada sedikit perbedaan mungkin Pak Agus. Nanti kita tunggu perkembangannya, barangkali ada. Baik. Karena kalau harus digabung begitu, nanti Bapak Ibu berarti harus punya skill untuk combine PDF juga, untuk combine PDF. Kalau pada waktu sosialisasi seperti itu, jadi kenapa di lembar awal, maka ketika Turnitinnya di atas 30, maka tidak diteruskan untuk dikoreksi. Oh, mengatakan. Jadi itu di lembar awal untuk menentukan. Baik, Bapak Ibu, monggo silakan. Oh, ini sudah banyak ya. Ada 17. Yang pertama ini dari Pak Ikhwan Dwi Putra. Monggo silakan Pak Ikhwan. Kami dulu. Terima kasih. Kita perwakilan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bapak. Silakan Pak. Ingin bertanya, yang pertama itu terkait masalah materi pembelajaran untuk pelaksanaan uji kinerja Bapak. Apakah kita menggunakan untuk materi di semester berjalan atau bisa menggunakan di semester sebelumnya? Baik. Untuk pertanyaannya kedua, itu terkait masalah mengunggah RPP tadi Bapak yang dijelaskan barusan. Apakah RPP yang diunggah itu yang digunakan untuk uji kinerja atau RPP selama 1 semester yang berjalan? Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga ini terkait masalah tadi kasus Bapak. Kan tadi kasus tadi sudah dijelaskan ada 4 komponen yang yang dilakukan itu. Kan tadi masing-masing komponen itu ada batasan kata itu. Seandainya Bapak dari salah satu komponen itu misalnya melebihi dari kata yang sudah
ditentukan apakah boleh, misalnya kan kita seandainya itu kita merangkai kata-kata itu lebih, misalnya lebih seperti 50 kata atau dalam satu komponen itu. Itu saja mungkin pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Baik. Ini Pak Adi plus Iya. Pak Adi bisa dengar? Baik, sambil menunggu Pak Ardi, saya Bapak. Yang pertama itu RPP. RPP itu RPP yang akan digunakan untuk UKIN. Jadi bukan RPP yang harus banyak. Satu RPP atau satu modul ajar yang digunakan di video UKIN. Di video UKIN. Kemudian jumlah kata daripada berisiko Bapak ikuti aturan sejumlah itu saja. Nanti diefektifkan kalimatnya. Yang satu saya lupa apa pertanyaannya yang pertama tadi. Pak Iwan? Ada masih mute. Oke, sudah. Silakan Pak Iwan. Yang pertama tadi pertanyaannya terkait materi pembelajaran yang kita gunakan, apakah di semester berjalan atau bisa menggunakan di semester sebelumnya, misalnya semester 1, materi untuk di semester 1 untuk digunakan praktek ngajar ya, praktek atau uji kerja. Kalau disarankan daripada siswanya itu menjadi korban, maka kan yang di saat itu saja Pak. Cuman kalau misalnya akan menggunakan yang lalu juga silakan karena kondisi. Yang jelas bukan video pada saat PPL, gitu. Ya. Sambil menunggu Pak Ardi, kalau di saya berikutnya adalah Ibu Riki Arisman, dipersilakan. Udah bisa dengar suara saya? Iya, terdengar Bu, silakan. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Arisman Pak dari Prodi Sejarah, ingin bertanya terkait dengan video pembelajaran yang untuk UKI nanti. Untuk masalah bajunya nanti harus hitam putih atau batik atau apa ya Pak ya? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di rambu-rambu nasional bunyinya rapi Bu, konsep rapi silakan menggunakan hitam putih, silakan juga menggunakan yang lain gitu. Berikutnya Pak Wiono. Masih unmute Pak Wiono. Bentar. Oke, silakan Pak Wiono. Kok enggak bunyi Pak Wiono? Halo? Suaranya belum terdengar Pak Wiono. Ini sudah posisi mohon maaf, dibetulkan dulu ya Pak Wiono, nanti saya beri kesempatan lagi. Suara tidak muncul Pak Wiono, mohon maaf. Dilanjutkan Ibu Erlita, dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Izin bertanya Pak, saya perkenalkan diri, nama saya Erlita, saya dari Aceh, saya mengajar di SMP, seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak, itu yang pertama, tadi waktu Pak Adi menayangkan layar Pak Adi itu ada NPSN, itu NPSN sekolah saya ngajar atau NPSN yang sekolah saya pinjam, seperti itu. Yang kedua,
Yang kedua, itu tadi Pak kan saya masih bingung di uji Turnitin. Karena kan di uji Turnitin itu dibilang di lembar pertama itu. Itu maksudnya seperti apa? Apakah uji Turnitin itu kami yang ngeceknya ataupun memang dari pihak LPTK seperti itu? Sudah, Bu? Sudah, Pak. Iya. Yang Terima pertama, kasih, Pak. Mas Andi masih menyimak untuk NPSN, Mas Andi? Untuk NPSN sepertinya itu sekolah dan EPS yang pelaksanaannya, Bu. Oh, berarti yang pelaksanaan untuk PPL-nya, Pak ya? Betul, iya. Iya. Terima kasih, Pak Adi. Sama-sama. Iya. Jadi yang kedua itu tadi Turnitin. Ketika naskah itu dimasukkan ke dalam aplikasi Turnitin, maka nanti akan muncul hasil, Bu. Nah, hasil itulah yang diletakkan di lembar pertama. Gitu. Oh. Izin Pak sedikit. Iya. Jadi saya juga ada dengar-dengar dari informasi dari kawan. Jadi kemarin saya coba cek dengan plagiarisme itu. Iya. Itu bisa nggak dipakai? Tadi dua ya sebenarnya. Saya lupa Pak Ardi yang komunikasi. Yang satu jelas pakai Turnitin, yang satu aduh, ini tunggu sebentar nih. Hanya dua yang dibolehkan. Satu Turnitin, satu maaf agak lupa saya namanya. Di luar itu kelihatannya tidak bisa, Bu. Oh iya. Saya Terima yakin kasih, itu Pak. mudah kok, Bu. Nanti banyak pasti akan banyak yang begitu. Itu Pak aplikasinya itu kita dapatkan lewat mana? Sebenarnya kalau perguruan tinggi masih ada, Bu, banyak juga yang coba nanti diskusi dengan anu saja, Bu, ya sementara diskusi dengan Rombel di bidang studinya. Insya Allah nanti koordinator bidang studi akan memberikan arahan gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, karena lebih personal ini. Berikutnya Bu Yanti Triantini, dipersilakan. Ya. Halo, selamat Ya, silakan, Bu sore Yanti. Bapak. Ya, sore. Terima kasih Bapak atas waktunya. Langsung aja Pak, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama adalah untuk unggahan Pak ya. Unggahan Ya. yang pertama itu kan Bapak utamanya adalah studi kasus. Apakah setelah studi kasus ada PTK yang harus kita unggah Pak seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk video pembelajaran, berarti ada dua video ya Pak yang kita unggah, yaitu yang pertama satu video 2 JP dan satu 30 menit atau 40 menit atau hanya salah satu saja Pak seperti itu. Dan yang kedua yang selanjutnya yaitu untuk plagiasi Pak. Nah ini plagiasi itu saya terus terang saya nggak paham Pak, nggak ngerti apakah harus diunggah atau gimana seperti itu. Dan mohon maaf satu lagi Pak untuk yang integrasi itu Apa, Bu? nantinya kita Ulangi, Bu, apa, Bu? ya fakta integrasi. Oh, fakta integritas, ye. Nah fakta integritas itu Ye. nanti kita dapat unggahan dari itu ya Pak, dari UKM PPG tadi ya Pak ya, dari yang sudah dari kita unggahnya dari mana Pak itu Pak fakta integritas? Satu-satu kami jawab gitu, satu-satu. Nun Pak, nun. Ya, studi kasus dan PTK beda, Bu. Jadi studi kasus itu di UP, ada studi kasus, kemudian yang PTK-nya itu di portofolio. Kalaulah memang ada begitu, jadi di portofolio. Kemudian video yang mana? Video rekamnya 2 JB diedit menjadi 30 menit tadi. Ya, yang juga salah satu saja. Kemudian plagiarisme itu jadi agar yakin yang Ibu tulis itu bukan milik orang lain, maka diimplementasikan atau diaplikasikan di Turnitin tadi. Saran saya sama Bu, seperti Bu Erlita nanti mungkin ditanyakan di grup
bidang studi saja, mungkin akan dipandu lebih jauh lah begitu. Kemudian yang terakhir tentang fakta integritas, di sana ada Bu nanti, kalau enggak ya dicontoh tadi, kemudian diisi fakta integritas itu isinya dengan isian-isian portofolio Bapak Ibu saja, untuk meyakinkan bahwa itu karya Ibu dan dinyatakan dengan fakta integritas begitu. Oke, ngaten nggih Bu Yanti, ini masih banyak. Saya kembalikan Pak Wiono dulu, barangkali tidak bisa Pak. Pak Wiono bisa silakan. Kok masih mute lagi Pak ya? Sudah saya buka ini. Silakan Pak Wiono. Saya sudah kembali Pak Gus. Oke. Oke. Ini Pak Wiono tunggu lama, biar Pak Wiono dulu. Oke. Pundi Pak Wiono pundi nggih? Ora ngetahi Pak Wiono pundi nggih? Paling pojok atas nggih. Silakan Pak Wiono. Kok suaranya hilang lagi ya Pak? Lagi Pak Wiono. Nggih. Pak Wiono suaranya belum masuk Pak, belum terkoneksi dengan sound Pak. Izin. Pak Wiono itu sebetulnya sudah terkoneksi semua Pak, kami kelihatannya ada kendala dengan mikrofon. Oh begitu. Ya coba satu-satunya cara disambungkan dengan mikrofon Bluetooth atau di headset gitu Pak. Ganti orang lain mohon. Mohon maaf Pak Wiono nggih, suaranya enggak nggih. Pangapunten Bu Linda. Nggih. Monggo dari SMP 1 Losarang. Sore Bapak. Halo. Iya, silakan. Iya. Izin Bapak. Saya mau bertanya untuk yang tadi Pak, untuk penguploadan RPP gitu. Saya masih bingung karena tadi ada RPP yang di video itu kan satu RPP. Nah, untuk RPP yang keseluruhan itu unggahnya di mana gitu Pak? Satu lagi Pak, terkait ini Pak, terkait untuk apa tadi, untuk pendaftaran ini yang dimasukkan nomor peserta di HTPP UKIM itu Pak, apakah nomor peserta yang terbaru atau yang nanti setelah dicetak atau yang masih lama gitu Pak? Itu saja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun Bu Linda. Saya itu justru tadi sempat bingung kenapa ada RPP unggah semua nggih. Saya coba mengamati di portofolio itu kok tidak ada publikasi, jurnal, karya ilmiah, best practice, kegiatan. Tadi sempat muncul pertanyaan itu, sehingga yang lain mungkin mengikuti itu. Jadi RPP hanya satu Bu yang digunakan saja, yang lainnya tidak perlu diunggah. RPP hanya satu Bu, tidak ada di portofolio, tidak ada laman untuk mengunggah semua RPP, itu tidak ada. Makanya nggih Bu Linda nggih, saya kira penjelasan Pak Gus tadi nggih sudah lengkap dan jelas. Monggo berikutnya ada Pak. Ada dua pertanyaan Mas Adi tadi, yang kedua. Satunya kok sambutan menangkap Pak Agus. Bu Linda masih on? Sudah di mute, saya nggak ketemu ini Bu Linda di mana ini. Bisa nanti kalau masih. Ya silakan Bu Linda, masuk sudah silakan. Yang kedua. Punten Pak, terkait RPP kan di awal saya mendengarkan materi itu kan RPP ada yang untuk video ini video pembelajaran gitu, dan yang selanjutnya ada RPP yang sekaligus untuk satu semester gitu. Nah itu tuh yang saya ditanyakan, apakah ada format di manakah unggahnya? Dan yang kedua untuk memasukkan nomor peserta Pak, apakah masih menggunakan nomor peserta apabila dicetak terbaru gitu atau yang masih terlama? Itu aja Pak, terima kasih. Yang RPP sudah terjawab. Kemudian yang nomor peserta mungkin Mas Andi. Iya. Nomor peserta itu nomor Mas Andi, wonten? Nomor UKG Bu, kalau yang spam saya dari informasi yang kemarin-kemarin. Nomor saat mendaftar. Nggih. Dari sejak mulai tes substantif dulu kalau tidak salah. Makatan nggih, saya kira Mas Andi wonten Mas Andi? Tidak ada informasi. Kalau yang di data kami yang dibagikan oleh Mas Andi, yang tersedia itu nomor UKG Bapak Ibu.
Nomor UKG itu yang untuk login ke dalam sistem. Nah, nomor UKG itu yang Bapak Ibu miliki sejak mulai dari tes substantif dulu, kalau tidak salah doyan. Makaten nggih, Bu Linda. Nanti informasi teknis yang lebih detail nanti bisa bertanya lewat admin. Pak Yoyon Budiono, silakan. Pak Yoyon Budiono. Baik, tidak respon. Kami lanjutin Bapak Ahmad Rasidi. Pak. Monggo Ya, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ahmad Rasidi dari jurusan BK, Pak, dari Sumeneb Madura. Yang saya ingin tanyakan Bapak, tentunya dari yang dipaparkan Bapak ini adalah dari guru mapel, mayoritas adalah dari guru mapel, Bapak. Jadi kami yang BK yang di sini ya dilematis Bapak sebenarnya terkait dengan yang RPL. Kalau di BK RPL itu Pak, kan kita buat 2 layanan. Kalau di mapel itu hanya 1 pembelajaran. Tapi kami di sini membuat 2 layanan Bapak, dan otomatis kita juga membuat 2 RPL. Dan di situ di aplikasi UKIN itu hanya ada 1. Nanti itu uploadnya bagaimana Bapak? Terus terkait dengan yang publikasi Bapak, publikasi apakah bisa publikasi artikel yang dipublikasikan di web sekolah itu apakah bisa masuk dalam karya publikasi Bapak? Mungkin itu Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang BK kok saya Pak, Pak Agus sakit Pak. Yang BK dan PAUD mengikuti koordinator saja nggih. Tati atau Bu Rindi nggih mengikuti. Yang PAUD juga. Yang BK nanti dan PAUD mengikuti koordinator karena ada kesepakatan secara nasional. Kemudian yang artikel bisa Pak, asal itu online-nya bisa dilacak. Oh gitu Pak ya. Oh iya. Matur nuwun berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Grita Diding Sugianto. Iya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Grita dari SMA 1 Ulu Jami Pendidikan Sejarah Pak. Yang saya mau tanyakan terkait dengan karya ilmiah Pak. Dari tadi itu yang saya tahu hanya PTK Pak. Kalau karya dalam bentuk lain diperbolehkan atau tidak Pak? Langsung saja nih Pak, boleh Pak. Ada publikasi dari jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian laporan hasil penelitian yang diseminarkan, karya ilmiah atau best practice yang diprosidingkan nasional, prosiding nasional, internasional, prosiding provinsi. Bahkan tulisan di mass media nasional, Bapak punya tulisan artikel ilmiah populer di Suara Merdeka atau di Kompas atau di mana bisa dimasukkan? Di situ saya membaca ada tulisan tesis itu Pak. Itu bisa dijadikan bukti juga Pak. Tesis itu kalau sudah dijadikan menjadi artikel yang diprosidingkan, yang dijurnalkan, baru bisa dinilai Pak. Kalau tesis belum. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya Pak Agus Purwadi. Monggo. Baik, kedengaran ya Pak ya? Iya, jelas. Mohon bertanya dan mewakili dari teman-teman, kami dari Teknik Elektronika, dari SMK Muhammadiyah 4 Bilali, tetapi untuk PPL-nya menyeberang ke SMK Negeri 4 Semarang Bapak. Yang pertama terkait dengan yang diarahkan tadi untuk penamaan kemudian NPSN, berarti saya mengisikan sesuai dengan PPL yang kita tuju ya Bapak ya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan UKIN besok. UKIN itu besok kan harus video baru. Maka yang saya tanyakan untuk modulnya itu bolehkah memakai elemen pada PPL 1 atau elemen PPL kedua, atau harus baru lagi Bapak di UKIN besok? Kalau di video yang baru saya memahami, tetapi untuk materinya nanti bisakah memakai PPL yang pertama atau PPL yang kedua dengan video baru? Mungkin seperti itu Bapak. Ada dua. Terima kasih. Matur nuwun. Nah, ini saya juga ragu-ragu menjawabnya Pak Agus. Ini berarti monggo. Jadi tulisannya tuh begini Pak Ardi, boleh menggunakan RPP baru atau RPP yang digunakan sebelumnya, namun videonya harus baru di take videonya harus sesuai tanggal itu. Oh, benar. Jelas nggih Pak Agus nggih, Pak Agus. Pak Sinten ini? Ya, Oke, berarti boleh memakai elemen yang PPL 1 atau PPL kedua, tetapi videonya harus menggunakan video yang terbaru di UKIN besok. Seperti itu ya Pak ya? Pak, yang pertama tadi tentang MPSN saya kok masih agak kurang menangkap Pak. Niku itu dari Pak Adi tadi untuk pengisian unggah apa itu Pak? Unggah video, kemudian unggah modul itu kan menyertakan nama sekolah, kemudian NPSN, kemudian bawahnya. Lah, saya itu kan untuk PPL-nya kan ke sekolah tujuan baru Kak, karena sekolah yang saya ampuh nggak ada seperti itu. Berarti yang baru ya Pak ya? Betul. Yang tempat untuk take videonya niku Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Bu Nuryati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya tentang studi kasus Pak. Iya, studi kasusnya ini untuk pembelajaran yang biasa kita lalui ataukah pas PPL saja Pak? Cukup itu, terima kasih. Waktu PPL Bu. Waktu PPL. Sebentar ya saya tak baca. Studi kasus. Studi kasus benar Bu. Ada link. Aku jatuh sampai laporan itu berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Tidak ada informasi atas PPL ini. Monggo Pak Agus niki di sini di dalam panduan ini tertulis laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Nah, saya belum definisi praktik pembelajaran itu apakah PPL, apakah sebelumnya, dan pengalaman sendiri. Dan Mas Adi, tadi itu ada telepon masuk sehingga saya tidak menyimak dengan baik. Mohon diulang sekilas. Pangapunten. Ini Pak Agus, jadi pertanyaannya di studi kasus itu apakah praktik selama PPL atau boleh sebelumnya? Kalau di saya membaca di panduan ini tertulis laporan studi kasus ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran.
Dua, berdasarkan pengalaman sendiri. Ya. Jadi sesungguhnya kalau dalam jabatan itu kan pendalaman materi tidak ada diganti dengan identifikasi masalah. Nah, masalah itu kan sesungguhnya sebuah kasus. Ketika kasus Bapak Ibu itu diangkat kemudian di sana ada alternatif solusi dan sebagainya sampai implementasi, saya yakin dari sana itu sudah keluar kasus untuk ditulis. Karena sesungguhnya minimal kan 2 kasus, 2 siklus. Itu sudah cukup diangkat salah satu saja sudah dengan penyelesaian Bapak Ibu. Ya. Nah, daripada harus mencari masalah-masalah yang lama, daripada berisiko begitu. Ya. Berarti pas waktu kita praktek ya Pak? Ya, itu aja lebih aman. Di dalam itu selama daljab kan ada PM, PP, dan Pak PPL toh Bu. Nah kan sudah ada masalah, sudah ada pengembangan perangkatnya. Saya kira dari sana sudah bisa diambil studi kasusnya. Terima kasih Pak. Matur nuwun niki ajeng dilanjut ngantos kapan niki Pak Agus? Ya nggih, ini di tempat kami mendongeng dadak karuan ini. Bapak Ibu, tampaknya ingin melayani semuanya nggih. Monggo nanti kalau ada titipan pertanyaan lewatkan admin mawon, nanti kami coba jawab melalui teks nggih dan disampaikan ke Bapak Ibu. Ini untuk sementara karena sudah pukul 17 dan sudah di Indonesia Timur malah mungkin sudah lewat maghrib. Ini mohon maaf kami terpaksa mengakhiri ya. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom ini. Semoga Bapak Ibu lancar sampai UKIN, selesai UP, selesai lulus semua. Bapak Ibu, mohon ini yang jadi catatan, kami PPG itu bukan kok tidak suka Bapak Ibu tidak lulus, kami justru lebih suka kalau Bapak Ibu lulus semua, kemudian membawa nama baik, menceritakan selama praktik pembelajaran ini selama Bapak Ibu bisa di mahasiswa UNES ini diceritakan ke mana-mana, bahwa kuliah di UNES dan sebagainya. Baik, makaten Pak Agus, epilog dari pertemuan sore ini. Saya dan Pak Korprodi, Bapak Agus Yono, mohon maaf jika dalam memandu ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama nggih dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada sesuatu yang belum berkenan nggih. Makaten Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom ini. Makaten Pak Agus matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan teknis bisa lewat admin. Kalau kami bisa menjawab langsung kami jawab ke admin. Matur nuwun. Saya end meeting untuk semuanya nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.